Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hanifa Siti Nurpojia dari kelas 12 Akuntansi 2. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai pengertian-pengertian laporan keuangan serta bagaimana cara pengerjaannya. Yang pertama ada pengertian laporan laba rugi atau income statement. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang merangkum pendapatan, beban, serta laba atau rugi bersih yang dihasilkan dari perusahaan dalam periode tertentu. Kemudian, untuk cara pengerjaannya, saya mengambil dari contoh PT Elektronik Bersinar. Nah, yang pertama ada sales. Sales, freight collected, dan late fee collected itu ditambah, kemudian dikurangi dengan sales discount. Lalu untuk hasilnya disimpan di kolom kedua. Kemudian yang selanjutnya yaitu cost of goods sold. Nah, cost of goods sold ditambah dengan freight paid, lalu dikurangi dengan purchase discount, dan hasilnya juga itu disimpan di kolom kedua. Nah, untuk menghasilkan gross profit, yaitu net sales, dikurangi dengan cost of goods sold, untuk hasilnya disimpan di kolom ketiga. Yang selanjutnya yaitu operating expense. Nah, untuk operating expense ada advertising expense, in-store promotion expense, wages and salaries, dan beban-beban lainnya. Beban-beban ini kemudian ditambahkan dan untuk hasilnya disimpan di kolom kedua. Nah, untuk mendapatkan operating profit itu diambil dari gross profit, kemudian dikurangi dari hasil beban-beban yang tadi, kemudian hasilnya disimpan di kolom ketiga. Nah, kemudian yaitu ada other income atau expense. Yang pertama ada other income, itu dijumlahkan terlebih dahulu, kemudian untuk hasil dari other income tersebut disimpan di kolom kedua. Dan yang kedua ada other expense. Other expense sama seperti tadi, dijumlahkan terlebih dahulu dan hasilnya disimpan di kolom kedua. Nah, untuk mendapatkan total other income atau expense, itu yang pertama yaitu other income dikurangi dengan other expense, dan untuk hasil dari total tersebut yaitu disimpan di kolom ketiga. Kemudian yang selanjutnya yaitu earning before tax. Untuk earning before tax yaitu kita mengambil dari total-total beban-beban yang tadi, kemudian ditambah juga dengan total other income dan other expense yang tadi. Kemudian dikurangi dengan income tax expense, dan hasilnya yaitu earning after tax-nya yaitu disimpan di kolom ketiga. Nah, yang selanjutnya yaitu ada statement of change equity atau laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan utama yang merinci laporan perubahan modal pemilik dalam satu periode tertentu. Nah, untuk cara pengerjaannya yaitu yang pertama, masukkan terlebih dahulu common stock, kemudian retained earning, ini keduanya ditambahkan, kemudian hasilnya disimpan di kolom ketiga. Dan untuk net income itu dimasukkan juga. Untuk net income itu disimpan di retained earning, itu kita dapatkan dari laporan laba rugi yang tadi. Nah, kemudian disimpan juga di kolom total. Kemudian ada dividen. Kalau perusahaannya ada dividen, kita masukkan dividennya juga. Dikarenakan PT Elektronik Bersinar tidak ada dividen, jadi bisa saja dilewat. Nah, untuk yang terakhir yaitu common stock, disimpan di paling bawah di sini.
Kemudian retained earning ini dijumlahkan terlebih dahulu, kemudian disimpan juga di paling bawah. Kemudian kolom total juga ini dijumlahkan. Lalu yang selanjutnya ada laporan neraca atau balance sheet. Laporan neraca atau balance sheet adalah laporan keuangan yang menampilkan posisi keuangan suatu perusahaan pada waktu tertentu. Kemudian, cara pengerjaannya yaitu di balance sheet ada 2 kolom. Yang pertama ada aset dan yang kedua ada liabilities dan equity. Kemudian, pengerjaan yang pertama yaitu pengerjaan aset terlebih dahulu. Di aset ada current asset itu dijumlahkan terlebih dahulu dan dikurangi dengan akun kontra, dan hasil dari current asset tersebut disimpan di kolom kedua. Dan untuk yang kedua yaitu ada non-current asset. Non-current asset dijumlahkan terlebih dahulu dan untuk hasil current asset itu disimpan di kolom kedua. Dan di kolom non-current asset ini ada akun kontra, itu dikurangi dengan akun kontra. Nah, untuk mendapatkan total aset, itu yang pertama current asset ditambah dengan non-current asset. Nanti hasilnya disimpan di kolom ketiga. Kemudian, untuk kolom liabilities dan equity, itu yang pertama ada current liabilities. Itu dijumlahkan terlebih dahulu dan jumlahnya disimpan di kolom kedua. Lalu ada long term debt, itu dijumlahkan juga. Lalu ada equities, itu dijumlahkan juga. Dan untuk mendapatkan hasil total liabilities dan equities, itu current liabilities ditambah dengan long term debt ditambah juga dengan equities. Jadi hasilnya disimpan di kolom kedua di sini. Kemudian ada laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang menunjukkan arus kas masuk dan keluar dari sebuah perusahaan dalam periode tertentu. Dan cara pengerjaannya yaitu dari operating activities, itu kita menghitung dari arus kas masuk terlebih dahulu seperti penjualan, pendapatan bunga, penerimaan piutang. Nah, untuk totalnya itu disimpan di kolom kedua. Setelah menghitung arus kas masuk, kita juga menghitung arus kas keluar, seperti pembayaran utang, pembayaran denda, pembayaran utang pajak, dan lain-lainnya. Kemudian dijumlahkan dan hasilnya juga disimpan di kolom kedua. Kemudian, untuk arus kas bersihnya, dari kegiatan operasi-operasi tersebut dijumlahkan dari arus kas masuk dikurangi dengan arus kas keluar. Dan untuk investing activities, itu kita menjual aktiva tetap, dan kemudian financing activities itu seperti kita membayar utang bank dan membayar kartu kredit. Dan untuk total arus kas itu operating ditambah dengan investing ditambah juga dengan financing, dan totalnya juga harus sama dengan total jurnal penutup nanti. Kemudian ada jurnal penutup atau closing journal. Jurnal penutup adalah laporan keuangan yang akan menutup akun-akun, pendapatan, beban, dan juga akun pembantu seperti Thrive. Nah, untuk cara pengisiannya yaitu kalau di worksheet itu kan nominalnya ada di sebelah kredit. Kemudian kalau dipindahkan ke closing journal itu jadi di sebelah debit. Dan begitupun sebaliknya, kalau semisalnya ada akun Thrive itu kita tambahkan dengan akun Thrive. Nah, untuk posisi akun
kredit dan debitnya itu juga harus seimbang. Jadi total dari debit dan kredit itu harus balance. Kemudian, yang selanjutnya yaitu closing balance atau neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan adalah daftar akun setelah jurnal penutup dibuat. Untuk cara pengerjaannya yaitu kita masukkan terlebih dahulu dari buku besar setelah penutupan dan kita hanya memasukkan akun-akun dari bagian aset, kewajiban, dan juga modal. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.